Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Terlihat? Terlihat, Pak. Oke, good. Jadi hari ini kita mulai bab baru ya tentang momentum linear dan impuls. Jadi sebenarnya ini merupakan akibat dari kita memperkenalkan hukum 2 Newton tentang gerak. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang dinamika dan energi, gambaran energi dan usaha, teorema energi dan usaha. Jadi itu ada dua gambaran ekuivalen. Ini juga sebenarnya kalau impuls itu atau momentum itu juga bisa dikatakan gambaran ekuivalen juga ya. Jadi ada besaran yang diperkenalkan terkait dengan momentum linear dan impuls gitu, dari definisi hukum 2 Newton tentang gerak. Jadi tentang konsep gaya, jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi konsep gaya ini sebenarnya kita bisa ulik lagi, bisa kita teliti lagi, bahwa konsep gaya ini juga sebenarnya terkait dengan konsep pengenalan yang disebut namanya konsep momentum. Pengenalan konsep momentum. Nanti akan kita lihat itu bagaimana bisa terjadi gitu ya. Dan interaksi antar partikel itu memang terjadi karena gaya. Jadi kalau kita tarik lagi itu juga terjadi akibat adanya perubahan momentum. Sebenarnya begini, kalau Anda misalkan katakanlah Anda bayangkan sebuah bola atau kubus gitu ya. Kalau sebelumnya kita kan membahas itu tentang gaya yang bekerja terus-menerus kan pada sebuah benda. Jadi kalau misalkan Anda mendorong sebuah balok misalkan, itu gayanya bekerja sepanjang balok tersebut bergerak. Nah, tapi ada suatu keadaan di mana gaya tersebut kita cuma memberikan tidak selamanya, tapi hanya sebentar saja. Jadi misalkan saya memberikan dorongan ke balok gitu ya, balok tersebut bergerak, tapi gayanya tidak bekerja secara keseluruhan. Nah, tapi kelamaan itu kan balok tersebut akan diam karena ada gaya gesek. Kalau dia itu licin, dia seterusnya. Nah, perubahan dari balok diam ke bergerak itu kan ada akibat gaya yang bisa dikatakan kita beri sentuhan itu balok tersebut bergerak, dan gaya sentuh yang saya berikan ke balok atau saya gangguan yang saya berikan ke balok itu dalam waktu singkat. Jadi artinya hanya pada selang waktu tertentu saja gitu ya. Tidak pada selamanya, pada waktu yang lama. Nah, itu yang disebut namanya konsep impuls sebenarnya. Impuls itu terkait dengan perubahan momentum. Kadang-kadang sebetulnya juga gaya impuls. Itu nanti akan kita bahas ya di bab ini. Jadi definisi momentum linier, dikatakan linier, itu adalah di P di sini. Dikatakan momentum linier ketika P di sini itu sebanding dengan kecepatan. Itu momentum linier. Kalau dia itu tidak sebanding, misalkan berbanding kuadrat atau pangkat 3 lah ya, yang memungkinkan, itu dia tidak linier. Jadi bukan disebut momentum linier. Kalau Anda pernah lihat momentum relativistik, pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak? Tahu kan momentum relativistik? Apa? Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Itu kan ada per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kan? Itu disebutnya momentum relativistik saja, tidak disebut momentum linear, karena memang itu bukan momentum linear. Karena definisi momentum linear itu adalah momentum yang sebanding dengan kecepatan. Karena dia itu sebanding dengan kecepatan, di sini itu konstantanya itu kita ambil adalah M. Itu massa bendanya. Jadi karena massa benda itu skalar dikalikan dengan vektor kecepatan, maka momentum di sini, momentum linear di sini adalah vektor. Itu bisa terlihat dari kalau Anda lihat pada hukum 2 Newton tentang gerak ya, bahwa jumlahan gaya ya, itu bisa dinyatakan dengan dP
dt yang sama dengan mv per dt. Jadi kalau kita ambil misalkan m-nya itu konstan, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi ini bentuk umum dari hukum 2 Newton. Dan ini bentuk khusus dari hukum 2 Newton yang dinyatakan dengan apa namanya m kali a, di mana m di sini adalah konstan. Oke. Nah, jadi gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem yang tadi Anda lihat di sini, sigma F di sini, itu bisa dibagi dua. Ada yang disebut gaya internal, ada yang disebut gaya eksternal. Gaya internal itu misalkan gaya interaksi di dalamnya. Nanti akan kita lihat, kalau misalkan benda tersebut ada dua, misalkan sistemnya, dan dia bisa bertumbuk. Bertumbuk itu kan interaksinya pendek. Misalkan kita abaikan gaya gravitasi, misalkan ada bermassa, ya dia itu bertumbukan, gitu. Nah itu bisa dikatakan gaya internal. Jadi antara gaya internal itu adalah gaya sentuhnya antar benda, yaitu gaya kontak yang disebut juga gaya normal, bisa dikatakan. Nah gaya kontak di benda satu dengan benda dua itu besarnya sama dan arahnya berlawanan. Jadi nanti bisa dikatakan bahwa jumlahan gaya pada sistem dua benda, misalkan bukan satu benda ya, pada dua benda minimal, jumlahan gaya internal pada sistem dua benda atau pada n partikel itu akan 0. Jadi nanti yang tinggal itu adalah tinggal gaya eksternal saja. Gitu. Nah, jadi jumlahan gaya eksternal itu sama dengan penjumlahan gaya eksternal di sini itu sama dengan turunan dari momentum sistem dibagi dt. Nah, jadi perubahan momentum pada sistem dua benda atau lebih, atau bahkan juga cuma satu benda juga bisa. Kalau satu benda tidak ada gaya internalnya, cuma ada gaya eksternal, karena dia dalam mekanika klasik Newton itu tidak ada interaksi diri. Yang ada itu adalah interaksi dari luar. Kalau internal itu kan berarti, kalau dua benda itu kan berarti ada gaya antar benda selain dari partikelnya. Partikel satu ada partikel dua, ya, itu ada interaksinya yang terkait dengan gaya internal. Nah, jadi dalam sebuah sistem, itu jumlahan gaya eksternalnya itu adalah penyebab gerak, yang itu sama dengan dp sistem per dt. P sistem itu nanti terkait dengan penjumlahan semua momentum pada pembentuk sistemnya. Jadi misalkan ada sistem n partikel, berarti P di sini adalah jumlahan dari P1, P2, P3, P4 sampai Pn. Ya, P sistem di sini. Nah, jika gaya eksternal pada sistem itu sama dengan 0, artinya bahwa turunan dari P sistem ini terhadap T itu sama dengan 0. Sehingga bisa dikatakan kalau sebuah besaran itu turunannya terhadap T itu 0, itu dikatakan sistem tersebut atau besaran tersebut itu konstan. Ya. Jadi P sistem itu konstan. Ya, sehingga bisa didapatkan bahwa P awal sistem dengan P akhir sistem itu sama. Ini yang disebut namanya hukum kekekalan momentum linier. Sampai sini dulu lah pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Oke, ini artinya kalau tidak ada perubahan momentum, artinya momentum awal dan akhir itu tetap, atau katakanlah delta P sama dengan 0, ini artinya tidak ada perubahan yang namanya impuls. Tidak ada impuls maksudnya. Jadi karena delta P-nya 0, maka impulsnya juga akan 0. Nah,
sistem ketika gaya eksternal itu sama dengan 0, itu disebut namanya sistem terisolasi. Jadi dia tidak ada pengaruh eksternal di situ. Jadi bisa berlaku hukum kekekalan momentum linear. Jadi harus ingat ya, hukum kekekalan momentum linear itu adalah hal khusus di mana jumlahan gaya eksternal pada benda itu jumlahnya 0. Bisa disimpulkan ada hukum kekekalan momentum. Ini akan saya beri contoh. Nah, kemudian yang tadi saya bilang, terkait dengan impuls. Jadi, impuls di sini adalah terkait dengan selisih dari momentum akhir dikurangi momentum awal. Ini maaf, terbalik nih harusnya. Ini harusnya momentum akhir dikurangi momentum awal. Benda, sistem gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, I di sini sama dengan delta P. Jadi dia misalkan di sini nih ya. Ya bisa juga di sini juga bisa T0 sampai TF ya. Jadi I di sini kalau Anda lihat itu sama dengan F rata-rata, kita bisa aproksimasi kasarnya, dikalikan dengan delta T. Jadi artinya kita mencari gaya rata-rata itu tinggal impuls dibagi delta T kalau gaya rata-rata. Dia vektor ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau saya gambarkan misalkan gayanya itu bekerja pada selang T0 dengan TF, kalau integral seperti ini, itu kan menyatakan luas di bawah kurva ini ya. Jadi itu bisa didekati dengan F rata-rata dikali delta T. Luas luas di bawah kurva ini. Kemudian, ini contoh lagi aja sebenarnya. Atau ada pertanyaan dulu nggak tentang ini? Dari sini dulu sebelum saya lanjutkan. Oke, tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan ini ada contoh, ya. Jadi grafik dari pemukul bola kepada sebuah bola dan momentum bola selama menerima gaya. Jadi F-nya itu dalam dalam selang waktu T gitu 0 sampai T. Kemudian di sini ada momentumnya. Gitu. Momentumnya kalau terlihat dari sini itu momentum ini tidak konstan ya, karena dia berubah terhadap T kan. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, luas dari permukaan ini itu tidak lain adalah F res gitu ya, atau gaya kali delta T. Oke, dan ini sama dengan luas. Nah, sedangkan di sini juga sama. Ya. Jadi luas di sini itu adalah sama dengan delta P ya. Delta P. Jadi delta P di sini, luas di sini, itu sama dengan delta P. Jadi F resultan kali delta T. Nah, jadi ini adalah impuls. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Itu yang tangen alfa itu sama dengan delta P per delta T itu maksudnya gimana, Pak? Iya, ini kan P terhadap T. Jadi kalau delta P per delta T itu kan terkait dengan ini, kemiringan, gradien. Dan kalau kita ingat delta P per delta T itu kan sama dengan F gaya kan. Yang dalam hal ini disebutnya F resultan. Oh iya, Pak. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang di sebelah kiri itu kan grafiknya berbentuk segitiga gitu kan, Pak. Ya. Bukannya
seharusnya kalau luas tuh setengah dikali alas kali tinggi ya Pak. Kenapa Bapak tulis F dikali T aja? Sebentar. Oke, terima kasih. Ini harusnya setengah ya. Setengah kali delta T kalau di sini ya. Oke. Jadi ini sama dengan setengah impuls ya. Oke. Iya, terima kasih. Jadi saya ada salah ketik. Nanti insya Allah saya perbaiki. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan yang lain? Oke, jadi ini koreksi ya. Untuk yang ini ada setengah F resultan kali delta T. Ini sama dengan setengah kali impulsnya. Oke. Tapi kalau yang ini mah benar ya. Yang ini mah benar. Nah, sebelum ke sini saya mau share lagi yang lain. Ini kelihatan ya? Terlihat. Terlihat, oke. Terlihat, Pak. Oke. Jadi saya lanjutkan terkait dengan momentum linear dan hukum kekekalan ya, hukum kekekalan momentum linear. Jadi kalau yang tadi saya bilang, jadi misalkan ini ada sebuah gaya yang saling berinteraksi, ya, F21 dengan F12, ini masing-masing bekerja pada benda M1 dan M2, ya. Arah M1 itu bergerak ke sana sejauh kecepatannya V1, yang di sini M2 itu adalah V2. Nah, seperti yang kemarin, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa F12 dengan F21 ini itu terkait dengan gaya interaksi. Anda bisa membayangkan karena M1 dan M2 ini adalah benda bermassa, maka bisa Anda bayangkan F di sini, baik F12 atau F21 itu terkait dengan interaksi gravitasi. Jadi interaksi gravitasi akibat benda M2 pada M1 itu F21, sedangkan F12 itu adalah gaya gravitasi akibat medan gravitasi dari M1 pada M2. Nah, jadi kalau Anda sebentar. Jadi kalau jadi saya ulangi lagi. Jadi ini F12 dengan F21 itu Anda bisa bayangkan sebagai interaksi gravitasi. Sehingga ini dihitung adalah gaya internal. Nah, gaya internal di sini itu kan jumlahnya sama dengan 0 karena kita meninjaunya sistem dua benda. Nah, ini adalah salah satu contoh sistem terisolasi ya. Jadi hanya bekerja gaya internal, tidak ada gaya eksternal. Dan jumlah internalnya kita lihat di sini adalah sama dengan 0. Nah, jadi karena F21 plus F12 sama dengan 0, maka saya dapatkan M1A1 tambah M2A2 itu sama dengan 0. Ya, jadi saya anggap bahwa M1 dan M2 itu adalah konstan, maka saya dapatkan bentuk langsung aja ya, ke 9.1. Jadi dengan kata lain di sini M1 kali V1 tambah M2 kali V2, vektor ya, itu adalah konstan. Nah, satu hal lagi, karena M1 V1 plus M2 V2, yang bagian sebelah sini adalah vektor, ya, maka konstan di situ maksudnya adalah konstan vektor ya, bukan konstanta skalar. Saya bilang konstan itu adalah vektor yang konstan. Gitu.
Mana di sini? Ada nggak? Nah, ini di sini. Jadi kalau turunan P1 plus P2 itu 0, itu artinya P total itu sama dengan konstan. Jadi ya konstan di sini itu adalah vektor ya. Jadi konstan itu sekarang ada dua, ada skalar, ada vektor. Nah, dengan kata lain, karena P1 dengan P2 itu konstan, P1 plus P2 itu konstan, ya, maka jumlahannya antara P1 plus P2 yang awal dengan yang akhir itu sama. Ya. Nah, ini jadi kalau Anda nanti memecahkan, ini kan secara umum kan 3 dimensi persamaan 9.5 ini. Berarti nanti hukum kekalan momentum linear itu nanti Anda bagi 3, ada yang dalam sumbu X, dalam sumbu Y, dalam sumbu Z. Nah, itu cara memecahkan persamaan 9.5. Yang nanti pada umumnya, biasanya nanti kita paling meninjau dimensinya, kalau nggak dimensi 1 atau 2 dimensi. Gitu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Nah, ini contoh, misalkan ada sebuah pemanah, ya, masanya 60 kg, ya ini berat badan ideal, tapi bergantung tingginya berapa. Itu dia berdiri di atas sebuah es, ya dianggap dia sebagai licin, gitu, tidak ada friksi. Dan dia menembakkan panah seberat 0,5 kg dan kecepatannya 50 meter per sekon. Ini mungkin massa panahnya dengan massa orangnya mungkin di total 60 kg ya. Jadi anak panahnya yang 0,5 kg ya. Dia ditembak dengan kecepatan 50 meter per sekon. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, pemanah ini awalnya kan diam. Ketika dia itu memanah ya, karena jadi kan ini sistem dua benda antara orang dengan anak panah ya. Jadi ketika anak panah bergerak ke sana, maka tidak mungkin orang ini akan diam di es. Ya. Sebagai Oke, sebentar. Oke, jadi kalau dia itu ketika melepas anak panah ini kan bergerak. Sedangkan sistemnya yang kita tinjau adalah sistem dua benda. Oke. Nah, jadi awalnya kedua benda ini diam antara orang dan anak panah. Ya. Jadi ketika dilepaskan, anak panah bergerak. Nah, kalau cuma anak panah saja bergerak, orang ini tidak bergerak, pemanah tidak bergerak, itu akan melanggar hukum kekekalan momentum linear, ya kan? Sehingga yang benarnya pemanah ini dia harus bergerak juga. Kalau dia itu kalau anak panah ini bergerak ke kanan, maka yang pemanahnya itu bergerak berlawanan arah alias ke kiri. Nah, jadi ini seperti ini, dia awalnya kan 0 ya. Jadi V1I dengan V2 itu 0. Ya. Jadi ketika anak panah dilepaskan, kita anggap M2 itu adalah anak panah, dia bergerak ke kanan gitu ya. Sedangkan M1 V1 kalau dari rumus ini itu dia akan bergerak berlawanan arah ke kiri si pemanahnya. Sehingga nanti kalau saya jumlahkan dia akan 0. Jadi hukum kekekalan momentum linear itu terpenuhi. Nah, jadi makanya kalau kita lihat, kita pecahkan persamaan ini, itu didapatkan bahwa V1F itu sama dengan minus M2 per M1 V2F. Jadi kalau dia itu arahnya 50I ke kanan, yang anak panah, maka pemanahnya dia akan bergerak minus 0,42I, itu adalah vektor satuan meter per sekon. Jadi kalau kita lihat di sini, kelihatan ya bahwa kecenderungan benda ketika dia itu makin berat,
itu kecepatannya akan makin kecil dibanding dengan benda yang kecepatannya lebih ringan. Maaf, yang masanya lebih ringan. Kalau masanya lebih ringan, kecepatannya dia tinggi. Kalau massa benda tersebut makin besar, kecenderungan kecepatannya akan makin kecil ya, kalau masanya makin besar. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup Pak, seperti ya Pak. Oke, ini apa namanya? Saya mengadmit 2 teman Anda yang tadi baru masuk ya. Untuk ke depan, saya minta kalau memang Anda itu terpental, ketika udah masuk, Anda harus foto ya. Dan foto di situ harus menunjukkan bahwa memang jamnya segitu, tidak boleh telatnya. Oke? Jadi lain kali Anda kalau memang terpental, udah masuk, Anda foto. Betul nggak Anda masuk jam segitu? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana jika ketika... Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa. Di sini termasuk sistem apa namanya? Terisolasi ya. Kenapa? Kan karena benda di sini kan apa sih pemanah ini kan punya massa 60 kg. Dia pasti ada gaya berat kan yang arahnya ke pusat atau ke bawah ya sebesar 60 Newton. Nah, ini dinetralkan oleh gaya normal ya yang ke atas. Oke. Sehingga jumlahan gayanya ini akan tetap 0. Jadi ini termasuk sistem terisolasi. Jadi gaya normalnya itu menetralisir gaya berat. Oke? Kemudian kasus kedua ketika panahnya ini dia ditembakkan dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Bagaimana perubahan ini? Jadi recoil velocity itu adalah kecepatan mundur dari pemanah. Nah, jadi kalau dia itu membentuk sudut, berarti nanti tinggal kita rubah yang bagian horizontalnya saja. Ya, horizontalnya. Jadi bagian horizontal panahnya itu adalah F2 cos theta. Gitu ya. Jadi nanti Anda tinggal perhitungkan di sini F1F yang gerak recoil dari pemanah itu sama dengan M2 per M1 kali V2F cos theta. Gitu. Jadi V2F itu tadi berapa? Sekitar 50 meter per sekon ya. Terus ada cos theta ya. Cos theta itu bergantung nanti tetanya ya. Bisa theta 0 ya. Itu jadi kasus yang sama ya. Atau dia kalau theta sama dengan 90 derajat itu berarti ya dia tidak bergerak kan. Karena normal dengan gaya normalnya itu menetralisir gaya berat alias N sama dengan mg. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya. Ya. Kan yang di panah itu kan, yang archer. Ya. Itu gaya eksternalnya itu yang mana ya Pak? Sama gaya internalnya? Ya kalau ini tuh sebenarnya kalau gaya eksternalnya itu gaya berat karena ada gaya gravitasi bumi, kemudian sama gaya normal. Karena gaya normal itu akibat persentuhan telapak kaki kan, kaki dengan lantai. Itu gaya eksternalnya. Gaya eksternalnya kan 0. Gitu. Kalau gaya interaksi di sini memang kalau kita tinjau, ya ini gaya sentuh di sini sebenarnya. Tapi hal seperti ini yang terkait dengan persentuhan panah dengan pemanah ini ya bisa dianggap diabaikan lah. Jadi intinya kita seolah-olah melihat
satu benda itu tiba-tiba melepaskan anak panahnya gitu. Ini juga sebenarnya ada satu catatan juga ya di sini kalau Anda lihat contohnya. Panah ini kan sebenarnya masanya 0,5 kg ya. Jadi sebenarnya ketika kita anggap dia sebagai satu benda, ini harusnya kan total masanya itu kan sama dengan 60,5 kg ya awalnya. Terus akhirnya itu baru jadi awalnya itu adalah saat sebagai satu benda ya. Terus ketika dia itu memanah itu jadi sistemnya jadi dua benda seolah-olah terpisah gitu ya. Tapi itu juga sama karena kan walaupun kita anggap sebagai satu benda dia kan kecepatan awalnya kan 0. Jadi ketika sudah terpisah gitu dia masanya kan memang masing-masing terpisah kan antara M1 dengan M2. Mudah-mudahan itu udah menjawab. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, Ya, berarti kan impuls itu gaya dikali perubahan waktu ya, Pak? ya kalau gayanya konstan ya gaya dikali perubahan waktu. Tapi kalau dia itu F-nya berubah terhadap waktu itu integral jadinya. Kok kayaknya tadi di yang PowerPoint itu kok ada impuls sebagai momentum dikali perubahan waktu ya, Pak? Atau saya salah lihat mungkin, Pak? Ntar saya ini dulu. Yang ini maksudnya atau gimana? Iya, Pak, yang itu, Pak. Impuls kok jadi momentum dikali waktu, Pak? Kalau ini kan memang dari hukum kedua Newton kan yang tadi sebelumnya. Yang ini. Jadi jumlahan gaya eksternal itu sama dengan dp sistem per dt. Oke. Nah, jadi kalau ini nanti saya integrasikan, karena kan F itu secara umum kan bergantung pada T. Gitu. Jadi ini adalah impuls sama dengan F eksternal dt. Dari T0 sampai TF. Sekali lagi ini terbalik, ini harusnya TF, ini T0 ya. Terus maksudnya yang konstan gimana? Nah ini seperti tadi yang saya bilang, impuls di sini itu sama dengan F rata-rata kali delta T. F rata-rata itu memang konstan. Namanya juga rata-rata. Jadi kita ambil, ini kan secara umum ini grafik gaya nih. Impuls itu adalah luas di bawah permukaan ini. Permukaan kurva ini. Jadi kalau F rata-rata ya kita ambil aja. Tarik garis gitu. Yaitu I dibagi delta T. F rata-rata itu. Jadi tidak ini. Kalau yang di sini itu adalah ya kita memang mengambilnya untuk yang gayanya itu konstan. Jadi di sini luasnya itu adalah setengah F resultan kali T ini sama dengan setengah impuls ya. Jadi yang untuk konstan itu cuma untuk kasus khusus saja. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, cukup jelas ya. Oke, tadi saya share screen lagi. Yang mana tadi? Oke, yang ini ya. Nah, ini contoh yang bisa dikatakan realistis seperti ini. Jadi ada disebutnya namanya particle count gitu ya. Jadi itu katanya dari count itu maksudnya adalah kita biasanya kalau partikel elementer itu kita simpulkan dengan huruf K gitu, K0. 0 di sini maksudnya adalah netral secara listrik gitu ya.
Jadi kalau Anda bicara tentang partikel, fisika partikel ya, jadi ada kaun netral yang 0, dia berubah menjadi pion. Pi ini di sini dari huruf pi gitu, dari huruf Yunani. Jadi kalau partikel pion, ada pion tuh ada pion positif, ada pion negatif. Dia meluruh seperti ini. Nah, jadi sama seperti tadi yang pemanah, awalnya partikel kaun ini dia diam. Ya. Kemudian dia tiba-tiba meluruh. Ya, ini disebut namanya proses peluruhan. Dan dia hasil peluruhannya yaitu P+ dengan P-, dia bergerak berlawanan karena kan awalnya dia diam, kemudian meluruh. Nah, partikel meluruh ini tuh biasanya untuk partikel-partikel yang berumur pendek, dia ada umurnya sekitar 10⁻⁵ atau 7 detik ya, 10⁻⁷ detik gitu ya. Jadi sangat-sangat pendek lah gitu. Jadi sama seperti tadi, jadi ini dianggap sebagai sistem terisolasi. Jadi dia itu berlaku hukum kekekalan momentum linier. Ya. Jadi PI sama dengan PF. PI itu adalah ketika kaun dia, kemudian PF itu adalah ketika dia meluruh. Jadi apa namanya? PF di sini jadi 0 kan, kenapa? Kan dia harus sama kan dengan PI. Sehingga didapatkan sebenarnya bahwa momentum atau arah gerak dari P+ dengan P- itu saling berlawanan. Ya, itu cirinya. Ini dianggap sebagai kasus satu dimensi. Kemudian ya kita inikan lagi yang terkait dengan impuls tadi. Ya. Jadi ini seperti ini, delta P itu sama dengan PF kurang PI sama dengan integral TITF F dt. Ini adalah gaya impuls. Nah, biasanya gaya impuls di sini, karena I di sini harus berhingga, maka F di sini harus dia bekerja pada selang waktu tertentu. Jadi, misalkan seperti ini aja. Nah, dari impuls ini itu bisa kita perhitungkan yang saya bilang tadi, gaya rata-rata. Ya. Jadi gaya rata-rata itu adalah impuls dibagi delta T. Jadi ini seperti ini, misalkan F rata-rata itu Anda ambil aja di mana gitu. Tinggal apa istilahnya luas area ini, area gaya ini dibagi dengan delta T. Nah, ini sebagai contoh aplikasi dari impuls dan momentum ya. Jadi kalau Anda misalkan pernah nyetir mobil gitu ya, atau mobil lah ya, suka nyetir mobil gitu ya, nyupir. Jadi salah satu bentuk pengamanan kecelakaan itu adalah dengan menggunakan yang disebut namanya airbags. Airbags itu apa ya? Kantong udara ya. Kantong udara. Tujuannya apa? Untuk memperkecil impuls. Kenapa impuls itu diperkecil? Karena supaya yang si pengemudi tidak terbentur secara keras. Kalau namanya kita terbentur secara keras itu kan bisa menyebabkan fatal kan, hingga kematian lah gitu, kasarnya gitu. Ya bisa, kalau namanya terbentur itu ya bisa kecelakaan, cacat gitu ya. Dan ini apa namanya, ya kecelakaan lah ya gitu ya, bocor kepala gitu ya. Nah salah satu kecanggihan teknologi itu dengan menggunakan apa impuls momentum ini, prinsip impuls dan momentum ini adalah dengan memperkenalkan kantong udara atau airbag. Jadi dia sifatnya untuk memperkecil impuls yang terjadi ketika mobil ini tabrakan, sehingga kita tidak bisa berbenturan dengan dashboard atau setir mobil ya kan, itu kan keras ya, itu kan keras. Juga Anda lihat di sini bentuk dari kursi kepala ini juga kan dia bentuknya khusus kan ya.
tidak sembarangan. Itu memang sudah ada perhitungannya. Bagaimana sopir itu selamat, ya, impulsnya kecil, bisa ditahan, bisa ditekan, gitu ya, dan juga dia ketika terpental ke belakang dia relatif juga aman. Jadi cukup salah satu aja yang dikasih kantong udara. Jadi itu salah satu contoh aplikasinya sebenarnya. Nah ini contohnya ini. Nah jadi pengamanan di mobil juga itu ada banyak ya. Tadi terkait dengan supir juga itu adalah kantong udara atau airbag. Ada salah satu lagi di mobil itu juga salah satu pengamanannya itu adalah bumper. Jadi bumper mobil itu dibuat oleh bahan-bahan khusus, ya, sehingga dia bisa memperedam gaya impuls lah, artinya efek akibat dari benturan. Ya, jadi pengamanan itu ada banyak di situ. Jadi salah satu teknologinya dari itu. Nah kita kembali lagi ke sini. Nah ini contohnya misalkan ada sebuah, ini di yang lain lagi ya, itu salah satu tadi aplikasi, saya cerita tentang contoh soal sekarang. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi misalkan sebuah bola golf bermassa 50 gram. Ya, itu pada gambar. Klub itu adalah seperti stick ya, stick golf itu kita sebut klub. Jadi dia biasanya dipukul oleh apa namanya? Tongkat golf ini yang disebut klub kalau bahasa Inggrisnya. Itu dia kalau dipukul itu kan artinya awalnya bola itu diam, dia menjadi bergerak kan. Jadi bergerak. Nah, itu kita beri impuls namanya. Jadi kita pukul kan tidak selamanya klub itu kan menempel ya pada bola, yang nggak mungkin. Gitu kan. Jadi dia dipukul, ya. Kemudian bola tersebut itu bergerak secara horizontal ya, dengan sejauh 200 meter. Nah, jadi tentukan besar impuls dari apa yang diberikan ke bola golf tersebut. Nah, jadi kita mencari apa namanya kecepatan awalnya itu dari rumus gerak parabola ya. Anda tahu kan yang gerak parabola? Ya, di mana gerak parabola tersebut kalau untuk dia bergerak sejauh pada sumbu X ya, sejauh 200 meter, itu rumusnya seperti ini, VB kuadrat per G kali sin 2 theta. Jadi di sini ada keterangan bahwa at the instant before contact up to some maximum value. Jadi ini diambil untuk apa namanya nilai yang terjauh ya. Jadi ini dianggap yang terjauh. Kalau itu terjauh, setahu yang kita dapatkan dari kinematika, theta B di sini harus 45 derajat ya.
Sehingga sin 2 theta itu sama dengan 1 kan, jadi sin 90. Jadi bisa didapatkan kecepatan awal bola itu sama dengan akar dari G kali XC atau R ya. Di mana R di sini adalah jarak terjauhnya. Jadi dengan mengambil percepatan gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat, nah itu didapat bahwa kecepatan awal bola atau kelajuan awal bola itu adalah 44 meter per sekon. Kemudian impulsnya, besar impuls yang kita dapatkan itu adalah tinggal I sama dengan kali I sama dengan delta P, itu sama dengan MVB kurangi MVA. Karena ini jarak terjauh, ya karena ini jarak terjauh, maka ketika di akhirnya itu dia akan diam. Ya, ini jarak terjauh. Jadi yang ada cuma VB saja. Ini Anda tinggal kalikan masanya, itu didapatkan bahwa impulsnya itu adalah 2,2 kg per meter per sekon atau 2,2 Newton sekon ya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita menghitung gaya rata-rata yang bekerja, gaya rata-rata pemukul tadi ya. Jadi didapatkan, kita harus tahu dulu adalah interval waktunya. Jadi kalau interval waktunya kita ambil itu 0,01 detik, maka bisa didapatkan F rata-rata itu adalah I dibagi delta T, itu yang sama dengan 200 Newton. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pak, Ya. itu yang MVA itu pas awal ya, Pak? Sebentar. Oh ya, maaf. VA ini awal, betul-betul. Sorry, tadi saya salah ya. VA ini adalah pada saat awal. Jadi ini akhir dikurangi awal. Sebentar. Terus Pak, PB. bertanya apakah itu kayak seperti pemukulnya? Sebentar ya. Sebentar. Akhir dikurangi awal. Oh ya, betul. VA di sini adalah jadi kecepatan bola awal sebelum dipukul, gitu ya. Sedangkan VB di sini adalah kecepatan bola tepat saat setelah dipukul. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan ya. Tadi saya koreksi ya. Ya, apalagi? Kalau ini berat pemukulnya tidak masuk ya, Pak? Pemukulnya tidak. Jadi yang kita perhitungkan tuh dia bergeraknya cuma ini aja, cuma satu benda saja, satu benda. Iya, Pak. Cukup jelas apa yang saya jelaskan. Jadi tadi koreksi, jadi kalau VA di sini itu adalah kecepatan awal benda. Kecepatan awal benda sebelum VA di sini, sebelum pemukul ini tepat sebelum menyentuh bola golf. Sedangkan VB itu adalah kecepatan bola golf tepat setelah
pemukul menyentuh. Jadi dia ada kecepatan di sini. Jadi VB di sini bisa dikatakan kecepatan awal dari gerak parabolanya. Gitu. Jadi dia menjadi kecepatan akhir ketika bola tepat setelah disentuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas. Pak. Oke. Ini nah ini contoh percobaan pengamanan ya. Bagaimana kita meneliti tingkat keamanan sebuah mobil gitu ya. Ini contohnya terkait dengan how good are the bumpers. Jadi seberapa baik bumper mobil. Jadi kalau misalkan pada tes crash itu apa ya? Tes tabrakan lah ya, sebuah mobil bermassa 1.500 kg itu menabrak sebuah dinding. Kecepatan awalnya sebelum menabrak itu ya, sebelum menabrak itu arah ke kiri minus kita ambil. Kemudian setelah menabrak, gitu ya. Tentunya namanya dinding itu dianggap sebagai dinding yang tebal, jadi ketika habis ditabrak pun dia tidak hancur dan tidak bergerak sama sekali. Gitu. Sehingga nanti yang menyebabkan dia, karena dia tidak bergerak, bisa jadi ada sebagian momentum yang dialihkan ke tembok ya. Tapi mobil ini pada akhirnya dia akan terpental ke kanan sejauh 2,6 meter per sekon. Ada yang bisa itu nggak di sini? 15 meter per sekon itu berapa kilometer per jam? 54, Pak. 54. Iya, Kalau untuk yang 2,6 itu berarti berapa? Sekitar 5 kilometer per jam ya? Berapa yang 2,6 ini? Sekitar 8, Pak. 8 ya? Oke. Ya 50 km per jam itu relatif ya cepat ya. Kalau di tol itu kan dibilang maksimal 80 km per jam. Kalau di tol 50 lambat, Pak. Tapi kalau di jalan biasa kencang, Pak. Iya, kalau dalam kota ya. Kenapa kalau di tol itu terasa lambat? Karena yang lainnya lebih cepat gitu. Bahkan ada yang sampai 100 gitu. Istri saya kalau nyetir itu kadang suka kelewatan sampai 140 km per jam. Khilaf, katanya khilaf. Tapi memang pembatasan kecepatan itu bagus untuk mengurangi mengurangi kecelakaan ya. Gitu. Jadi makin ya istilahnya ada 80 km per jam itu memang ada batasan. Di negara-negara Eropa pun, setahu saya itu ada pembatasan kilometer per jam untuk di jalan tol ya, di highway. Itu rasanya 100-an ya, kurang lebih. Tapi katanya di Jerman itu, setahu saya tidak ada pembatasan kecepatan. Gitu. Jadi makanya mobil-mobil cepat seperti Lamborghini, Ferrari itu memang cocok untuk jalan tol di Jerman. Tapi di Jerman itu ketika kita sudah masuk kota, jalan kota itu dibatasin. Maksimal sekitar 30 atau 40 km per jam kalau tidak salah. Tapi kalau di jalan tol, itu memang tidak dibatasi. Karena memang jalan tol itu untuk ngebut. Oke. Jadi, ini kecepatan akhirnya. Kemudian,
Kalau tumbukan tersebut itu terjadi antara 0,15 detik ya. 0,15 detik. Tentukan impuls yang disebabkan oleh tumbukan dan gaya rata-rata yang terjadi pada mobil. Nah, ini mudah. Anda tinggal hitung PI berapa. Ini seperti ini. Jangan lupa ya, karena PI ini adalah vektor, Anda harus tulis besar dan arahnya. Ya. Begitu juga PF, karena ini adalah vektor, ini besar dan arahnya. Jadi kalau saya kurangkan PF kurang PI, itu akan jadi impuls di situ. Itu akan saya dapatkan sekitar 2,6 kali 10 pangkat 4. 2,64 kali 10 pangkat 4 kilogram per meter sekon, sama dengan 2,64 kali 10 pangkat 4 I. Ini maksudnya vektor satuan Newton sekon. Jadi kalau Anda hitung gaya rata-ratanya pada pada mobil, itu impuls dibagi delta T-nya itu sekitar 1,76 kali 10 pangkat 5 Newton kali I. Itu adalah vektor satuannya. Oke. Terus kemudian jadi ini ada lagi what if, bagaimana jika kalau kalau mobil itu tidak rebound, tidak mental dari dari dinding ya. Jadi dia ketika habis tabrakan, dia itu diam. Nah, jadi PF-nya itu berarti 0 ya. Sedangkan PI-nya itu adalah ini tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, impulsnya itu adalah 2,25 kali 10 pangkat 4 Newton sekon ya. Ini ada I-nya di sini. Jadi gaya yang gaya rata-rata yang terjadi itu adalah tinggal dikali, ini kalau kita lihat di sini, ini lebih kecil ya impulsnya dibanding dengan ini. Tapi kalau kita lihat gaya pada mobilnya gimana? Gaya pada mobilnya itu jadi lebih kecil ya. Ini. Jadi ini impulsnya jadi lebih kecil ya dibanding dengan ini, sehingga berimplikasi pada gaya yang bekerja pada mobil itu jadi lebih kecil. Ya. Nah, jadi fungsinya bumper itu kan terbuat dari bahan bukan logam ya. Itu plastik yang biasanya istilahnya gampang rusak, Pak. Iya, jadi dia istilah gini. Justru kalau dia itu mobil terpental itu akan membahayakan si pengendara ya, karena kan dia jadi harus bolak-balik itunya terpentalnya. Sedangkan kalau dia itu tidak terpental, jadi dia cukup pada satu arah saja gitu. Jadi bumper ini bisa dikatakan membantu kita supaya mobil itu ketika bertabrakan, gaya yang bekerja pada mobil tersebut itu kecil. Jadi istilahnya terpental itu peluangnya jadi kecil. Jadi gaya pada mobilnya itu jadi kecil.
Nah, ini salah satu fungsi bumper, menyerap tumbukan ya. Jadi dia tidak lebih cenderung dia memperkecil gaya yang bekerja pada mobil pada saat tumbukan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup Pak kayaknya. Cukup jelas. Jelas Pak. Oke. Nah, ini kita sekarang meninjau kasus khusus terkait dengan tumbukan di di satu dimensi. Ya. Biasanya di sini kita menggunakan hukum kekekalan momentum linier. Jadi dalam tumbukan ini itu kita mengasumsikan namanya tumbukan itu dia benda antar dua benda itu saling berinteraksi jarak dekat. Istilahnya bukan ya menempel, tapi setelah menempel setelah itu lepas lagi. Itu jarak dekat. Kalau yang seperti ini itu jarak jauh. Ya, jarak jauh. Jadi benda tersebut dianggap netral dulu. Ya. Dan dia bergeraknya cuma ke kiri atau ke kanan. Kalau seperti ini itu dia tidak harus pertumbukan, dia bisa berinteraksi jarak jauh dan dia kasusnya bisa jadi nanti dua dimensi kalau seperti ini, tidak satu dimensi. Kalau untuk satu dimensi itu biasanya untuk yang benda-benda netral secara listrik. Ya. Jadi dia punya massa. Ya, gaya gravitasi dalam hal ini antara M1 dengan M2 itu saling menghilangkan karena dia segaris kan. Karena dia segaris. Nah, dalam tumbukan itu ada dua jenis, ada disebut namanya tumbukan elastik dan tak elastik. Yang Anda pelajari elastik sebagian itu masuknya tak elastik. Jadi ciri dari tumbukan dikatakan elastik atau tidak elastik itu terlihat dari energi kinetiknya. Keduanya itu berlaku hukum kekekalan momentum, tapi untuk elastik ditambah lagi energi kinetiknya itu tetap atau berlaku hukum kekekalan energi kinetik kalau elastik. Kalau dia itu inelastik, itu tidak berlaku hukum kekekalan energi. Dengan kata lain, selisih energi akhir dikurangi selisih energi awal itu tidak nol. Atau yang disebut di situ disebut namanya kehilangan energi. Ya, energi yang hilang. Itu dikatakan tak elastik. Nah, ini contoh yang disebut namanya tumbukan tak elastik sempurna. Jadi misalkan sebuah benda dia sebelum bertumbukan itu bergerak M1 M1 M2 bergerak M1 ke kanan dengan kecepatan V1i dan benda kedua ke kiri dengan kecepatan V2i. Kemudian keduanya bertumbukan dan menempel menjadi satu benda. Menjadi kecepatannya Vf ke kanan. Nah, hukum kekekalan momentum di sini itu Anda bisa dapatkan seperti ini di persamaan 9.13. Kemudian didapatkan Vf-nya itu adalah M1V1i ditambah M2V2i atau momentum awal dibagi dengan total massa. Jadi dianggap ini tidak ada massa yang hilang. Nah, ini nanti kalau Anda hitung, kalau awalnya itu adalah setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Awalnya energi kinetiknya. Sedangkan kinetik akhir itu adalah setengah M1 plus M2 kali Vf kuadrat. Nanti kalau Anda selisihkan itu tidak akan nol nanti. Akhir dikurangi awal. Bisa positif, bisa negatif.
Kemudian kalau dia itu elastik, dikatakan elastik itu, dikatakan atau elastik sempurna, itu berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Jadi cirinya biasanya ketika sebelum tumbukan dia dua benda, dan biasanya ketika sudah tumbukan dia akan jadi masing-masing sama seperti ini. Jadi M1 bergerak ke kiri, M2 bergerak ke kanan. Gitu. Kecepatannya bisa berbeda ya antara akhir dengan awalnya. Tapi intinya dia tidak mungkin berbentuk akan menyatu gitu ya. Jadi dia tetap terpisah, tapi arahnya saling berlawanan. Nah, jadi kalau Anda hitung di sini, ya, ini adalah M9.15 ini adalah hukum kekekalan momentum, ini hukum kekekalan, 916 ini hukum kekekalan energi kinetik. Ya, nanti tinggal ada substitusi saja. Ya. Nanti ini didapatkan bahwa 9.18 ini. Ya, ini cuma tinggal masalah ini aja. Perhitungan ya rasanya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Sabtu ini kalau tidak salah ada kuis bersama ya? Iya, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Jadi, oke, itu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Itu informasinya dapat di Teams, Pak? Itu dari ini dosen sih, dari milis dosen. Oh, oke. Ya itu dicatat aja lah. Oke, segitu dulu ya. Jadi itu absensi Anda isi, itu udah saya buatkan mandiri ya, batasnya sampai jam 9 ya.